Mari kita baca panggilan peperangan di hari-hari terakhir ini. Dari Yoel 3 ayat yang 9. Saya membaca dalam terjemahan IMB. Kabarkanlah ini di antara bangsa-bangsa. Persiapkanlah untuk peperangan. Bangkitkanlah para pahlawan. Biarlah semua prajurit mendekat dan maju berperang. Satu panggilan yang hari-hari ini bergema kepada umat Tuhan, yaitu panggilan untuk berperang. Panggilan di mana seluruh umat Tuhan yang memasuki kualitas sebagai prajurit untuk tampil dan maju. Panggilan di mana umat Tuhan yang telah menyiapkan dirinya, menyiapkan kerohaniannya untuk menjadi prajurit. Dan sekarang waktunya mereka untuk ambil posisi, ambil porsi mereka untuk memasuki medan perang dan melihat kemenangan yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Ternyata tidak semua umat Tuhan adalah prajurit. Tidak semua yang memenuhi kriteria sebagai prajurit, dan tidak semua diizinkan masuk dalam peperangannya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Saya ingin melanjutkan dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang keempat. Dalam seleksi yang Tuhan lakukan kepada pasukan Gideon, di mana 32.000 menjadi 10.000. Sekarang saya membacakan di ayat yang keempat dalam terjemahan IMB. Kemudian Yahweh berfirman kepada Gideon, rakyat yang tinggal itu masih terlalu banyak. Bawalah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Dan beginilah seharusnya mereka yang aku katakan kepadamu, orang ini akan pergi bersamamu, maka ialah yang akan pergi bersamamu. Tetapi mereka yang aku katakan kepadamu, orang ini tidak akan lagi bersamamu, maka ia tidak akan pergi. Ayat yang kelima. Lalu Gideon membawa rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Yahweh kepada Gideon, setiap orang yang meminum air dengan lidahnya seperti seekor anjing menjilat, haruslah engkau memisahkannya. Demikian juga setiap orang yang menekuk lututnya untuk minum. Dan jumlah orang yang minum air dengan tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Sedangkan seluruh sisa yang lain dari rakyat itu menekuk lututnya untuk minum air. Di sini adalah ujian yang kedua selain siapakah yang takut dan gemetar. Adalah ujian suruh mereka minum. Di tengah-tengah padang gurun yang panas, kehausan, perintah Tuhan tampak mudah. Suruh mereka minum. Maka 10.000 itu segera melangkah dan menuruni air di mana mereka ingin minum. Dan banyak di antara mereka yang minum dengan menekukkan lutut mereka dan menjulurkan lidah mereka seperti seekor anjing menjilat. Namun ada sebagian kecil dari 10.000 itu, yaitu 300 orang, yang meminum dengan cara mengambil air dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Dan disitulah pemisahan terjadi. Apa artinya pemisahan ini? Pemisahan ini berbicara tentang kebutuhan. Di saat-saat orang berada dalam kondisi tingkat kebutuhan yang tinggi,
maka orang-orang itu akan diseleksi. Orang-orang yang meminum dengan menekuk lutut, lalu menjulurkan lidahnya seperti seekor anjing menjilat, mereka mengejar kebutuhannya dan mengabaikan visi yang Tuhan beri. Tuhan gak izinkan mereka masuk. Tetapi ada 300 orang. Mereka menekukkan lutut mereka, mengambil air dengan tangannya, lalu mereka minum dari air yang ada di tangannya itu. Mereka tahu itu kebutuhan, tapi mata mereka selalu memandang kepada panggilan Tuhan, selalu memandang kepada janji Tuhan, selalu memandang kepada tujuan Tuhan. Itulah yang Tuhan izinkan masuk dalam peperangannya. Hari ini biarlah kita semua memahami, di tengah-tengah krisis secara global, kebutuhan menjadi hal yang utama. Namun perbedaannya di antara banyak umat Tuhan, sekalipun kebutuhan mereka besar dan mendesak mereka, atau mungkin dihimpit oleh kebutuhan, namun ada orang-orang yang matanya tetap memandang kepada janjinya, matanya tetap memandang kepada panggilannya, matanya tetap memandang kepada visi Tuhan, dan matanya tetap memandang kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan izinkan kepada orang-orang yang melakukan hal itu masuk ke dalam level prajurit dan diizinkan maju dan masuk dalam peperangan.